Dalam sejarahnya, Indonesia pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA pada edisi 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Namun, Indonesia saat itu langsung kalah di pertandingan pertama saat menghadapi Hungaria. Sementara itu pada tingkat regional, sejauh ini Indonesia tercatat telah 4 kali tampil di ajang Piala Asia. Namun sayang, di ajang sepak bola tertinggi Asia itu, Indonesia belum sekalipun lolos dari babak fase grup. Sementara di tingkat Asia Tenggara, Indonesia telah tampil dalam berbagai kejuaraan seperti Piala AFF. Pencapaian terbaik Indonesia di Piala AFF adalah menjadi runner-up sebanyak 6 edisi berbeda. Namun, hingga kini, Indonesia masih belum mampu menjuarai turnamen sepak bola antar negara ASEAN tersebut. Jika melihat ke belakang, Indonesia sejatinya pernah menorehkan prestasi di sepak bola internasional, tepatnya di SEA Games 1987 di Jakarta. Saat itu, timnas Indonesia berhasil meraih medali emas setelah unggul 1-0 melawan Malaysia di partai final. Bersama pelatih Berthe Matula Pelwa, Indonesia saat itu tampil cukup ciamik dan menjadi juara SEA Games cabang sepak bola untuk kali pertama dalam sejarah. Tak hanya itu, banyak juga pemain timnas yang disekolahkan ke Eropa untuk belajar bermain sepak bola saat itu. Dibiayai penuh oleh negara, para pemain muda dikirim untuk menimba ilmu di negara Italia. Di sana, pemain-pemain seperti Kurniawan Dwi Yulianto belajar tentang sepak bola modern ala Eropa. Sepak bola Indonesia saat itu dipimpin oleh Cardono sebagai Ketua Umum PSSI yang menjabat sejak tahun 1983 hingga 1991. Ia mampu memoles timnas Indonesia menjadi macan Asia yang disegani. Selain menjuarai SEA Games sepak bola 1987, timnas Indonesia kembali meraih kesuksesan di ajang yang sama pada tahun 1991. Bahkan, Indonesia sempat merasakan melaju sampai ke babak semifinal Asian Games 1986 di era kepemimpinan Cardono. Dalam mempersiapkan skuad timnas sebelum mengikuti kejuaraan, Cardono tidak pernah main-main. Ia memulai mengatur program persiapan bahkan 1 tahun sebelum turnamen dimulai. Seperti menjelang SEA Games 1978, timnas menjalani uji coba dengan tim-tim berkelas seperti juara divisi 1 Belanda saat itu Eindhoven. Menghadapi tim kuat asal Eropa, Indonesia saat itu mampu menahan imbang Eindhoven dengan skor 3-3. Saya sangat puas dan gembira dengan hasil yang dicapai. Hanya saja mereka masih perlu diberi latihan stamina lagi sebelum bertemu Jepang. Lewat serangkaian uji coba melawan tim kelas dunia dan persiapan matang, hasilnya timnas Garuda berhasil meraih medali emas SEA Games 1987. Sementara itu di SEA Games 1991, timnas Garuda menutup kejayaan kontingen Indonesia sebagai juara umum di pesta multicabang yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Skuad Indonesia yang saat itu diperkuat oleh nama-nama seperti Yusuf Eko Dono, Maman Suryama, Widodo Cahyoputro, Robby Darwis hingga kiper andalan Edi Hartono berhasil mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Suasana haru sedih menjadi suatu yang menyebut pesta kemenangan Indonesia saat itu. Tak hanya para pemain, para ofisial juga berbinar-binar, tak terkecuali Ketua PSSI Cardono yang sempat meneteskan air mata. Alhamdulillah, anak-anak akhirnya berhasil. Mereka telah berjuang semaksimal mungkin dan inilah hasilnya. Saya bangga dan sangat puas dengan perjuangan mereka. Ini juga merupakan kado perpisahan saya.